bertanya-tanya, bingung dengan kebijakan KPU yang gegabah ini. Apakah format debat ini sudah dikonsultasikan kepada DPR, kepada tim ses paslon masing-masing? Mengapa tiba-tiba menjelang beberapa jam sebelum kegiatan KPU merubah itu? Atas dasar apa? KPU harus menjelaskan kepada publik secara transparan dan terbuka. Karena untuk kepentingan umum, KPU mendapatkan tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. KPU, komisionernya, dan seluruh perangkat KPU itu dibiayai oleh negara, oleh uang rakyat. Jadi KPU tidak boleh seenak sendiri membuat aturan yang di luar konteks kebiasaan pilpres yang telah terjadi selama ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, menjelang pelaksanaan debat Capres dan Cawapres pertama yang akan dilaksanakan tanggal 12 Desember 2023 jam 19 waktu Indonesia bagian Barat malam ini, tiba-tiba Komisi Pemilihan Umum KPU melalui ketua umumnya mengatakan akan merubah format debat dengan meniadakan penonton secara langsung di lokasi debat. Ini luar biasa KPU ini. Untuk apa KPU membuat perubahan format debat berbeda dengan 2014-2019? Untuk kepentingan siapa? Siapa yang dilindungi oleh KPU? KPU harus menjelaskan secara terbuka, karena menurut undang-undang tugas KPU adalah harus membuat kebijakan yang transparan, mandiri, dan untuk kepentingan umum. Kapan pelaksanaan rapat ini diadakan oleh KPU dan atas masukan siapa sehingga KPU gegabah merubah format debat? Format debat tanpa kehadiran penonton secara langsung itu garing, kering. Ini membuat kita bertanya-tanya dan semakin curiga, ada apa dengan KPU? Netralitas KPU ada di mana sekarang? Bahkan baru saja saya menghubungi tokoh nasional Profesor Dr. Haji Henry Yosodiningrat. Beliau juga merasa geram, merasa harus bersuara karena kebijakan KPU di injury time menjelang pelaksanaan debat yang pertama ini sangat aneh. Masyarakat memang bisa melihat debat melalui televisi atau radio atau apa gitu. Tapi aura debat akan terbentuk kalau ada penonton langsung. Penonton dari paslon 1, 2, dan 3. Kalau ditiadakan, garing. Jadi saya tidak mengerti nih. KPU ini jelas-jelas terkesan melindungi seseorang, terkesan mendapatkan pesanan. Ini kesan publik. KPU tidak boleh marah kalau publik bertanya-tanya dan menduga-duga seperti itu. Karena ini melanggar asas kerja dari KPU sendiri. KPU harus transparan demi kepentingan umum, mandiri, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini membuat kita bingung. KPU ini wasit atau memihak? Seharusnya KPU sebagai institusi yang diberikan wewenang oleh negara sebagai penyelenggara pemilu harus netral. Tidak boleh berpihak, tidak boleh hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu atau paslon tertentu saja. Saya dan seluruh rakyat Indonesia menduga sudah pasti ini karena KPU melindungi seseorang, melindungi paslon tertentu agar jangan sampai grogi. Kenapa? Sudah terbukti pasangan ini, khususnya cawapresnya, tidak siap untuk debat dengan dilihat oleh penonton. Saya sebut saja Gibran Rakabuming Raka. Berkali-kali dia menghindari debat yang diadakan di media televisi maupun di kampus-kampus karena tidak mempunyai kemampuan.
Akhirnya seluruh rakyat Indonesia termasuk saya mengotak-atik gatuk dan menyambungkan kebijakan KPU yang berubah format debat menjelang debat yang pertama ini dengan kemampuan seorang Gibran. Jangan-jangan KPU ini untuk melindungi Gibran. Ini persepsi yang terbentuk dari masyarakat. Karena apa? Karena KPU melakukan kebijakan yang aneh. Hanya beberapa jam sebelum debat yang pertama, format debat diganti, dirubah. Ini membuat kita bingung dengan sikap KPU. Jadi jangan salah kalau masyarakat mempunyai public trust yang rendah kepada KPU, kalau KPU terus-menerus melakukan keanehan-keanehan kebijakan yang terkesan melindungi paslon tertentu. Jadi bagi saya ini aneh, dan saya yakin bukan hanya saya, seluruh rakyat Indonesia, termasuk tadi saya sampaikan Profesor Dr. Henry Yosodiningrat, beliau juga sangat geram, bertanya-tanya, bingung dengan kebijakan KPU yang gegabah ini. Apakah format debat ini sudah dikonsultasikan kepada DPR, kepada tim ses paslon masing-masing? Mengapa tiba-tiba menjelang beberapa jam sebelum kegiatan KPU merubah itu? Atas dasar apa? KPU harus menjelaskan kepada publik secara transparan dan terbuka. Karena untuk kepentingan umum, KPU mendapatkan tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. KPU, komisionernya, dan seluruh perangkat KPU itu dibiayai oleh negara, oleh uang rakyat. Jadi KPU tidak boleh seenak sendiri membuat aturan yang di luar konteks kebiasaan pilpres yang telah terjadi selama ini. Jadi sekali lagi, ini kegeraman saya, dan saya yakin kegeraman saya mewakili kegeraman seluruh rakyat Indonesia yang melihat keanehan, karena tiba-tiba KPU merubah format debat tanpa penonton. Bayangkan, seperti pertandingan sepak bola, aura pertandingan itu terbentuk karena ada penonton yang bersorak-sorai. Kalau pertandingan sepak bola tanpa penonton, kering, garing. Sama dengan debat ini. Bukan hanya sekedar kemampuan dari capres dan cawapres, tapi juga bagaimana seorang capres dan cawapres menghadapi tekanan psikologi dari publik untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Jangan-jangan hanya tim sesnya saja, ada pembisik-pembisiknya. Jangan-jangan nanti ada seseorang atau paslon tertentu yang memakai mic yang didikte dari luar. KPU bisa apa? Rakyat bisa apa? Karena tidak ada saksi. Saksi semuanya, para panelis semua sudah dibentuk oleh KPU. Jadi rakyat menuntut KPU harus akuntabel, bertanggung jawab setiap kebijakan, harus transparan demi kepentingan umum. Kalau menurut saya perubahan format debat di injury time seperti ini ada keanehan-keanehan, ada tekanan-tekanan tertentu yang diterima KPU dan KPU tidak berdaya. Nah, untuk menjawab pertanyaan saya minta kepada KPU untuk menjelaskan kepada publik mengapa hal ini terjadi. Jangan jawaban-jawaban normatif yang dikatakan rakyat bisa melihat melalui TV. Bukan itu. Ini keanehan yang luar biasa. Baiklah sahabat Indonesia, mohon maaf saya agak emosi, saya agak berapi-api karena saya melihat ini keanehan yang merajalela yang ditunjukkan oleh KPU. Saya sebagai wakil rakyat seluruh Indonesia punya hak untuk menyuarakan suara saya, suara rakyat. Karena apa? Karena melihat keanehan-keanehan yang ditunjukkan oleh pimpinan KPU yang menurut saya sangat semena-mena dan sepihak. Dan terkesan ada pesanan, ada tekanan untuk melindungi seseorang tertentu. Itu persepsi publik dan KPU tidak boleh menyalahkan kalau ini terjadi. Karena KPU telah membuat blunder yang menurut saya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Open Ludi. Kita saksikan debat nanti malam sekering apa, segaring apa. Karena ini yang dikehendaki oleh
The Godfather melalui KPU. Kita lihat saja seperti apa jadinya. Baiklah, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia bermartabat. Saya Rudi Eskamri.